Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semerbak harumnya bunga melati, dipatuk burung pipit. Jumpa lagi kita di podcast ini, di channel Nizar Mepin. Salam, cerdaslah. Cermat, efektif, runut, dasar, lengkap, dan akurat. Sahabatku, ayah bunda, saya doakan mudah-mudahan di hari ini ayah bunda dalam keadaan sehat walafiat, diberi kemudahan kelancaran, dan tentunya diberi rezeki yang barokah, rezeki yang mulia. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabatku, ayah bunda, saya ucapkan terima kasih atas kesetiaannya bersama channel Nizar Mebit, channel wujudkan keluarga yang berkualitas, cegah stunting, ingat tuntas, tas, sahabatku, ayah bunda. Sahabatku, nah, kali ini kita akan membahas tentang topik bagaimana mengintegrasikan program-program yang ada di desa di dalam satu kesatuan kampung keluarga berkualitas. Integrasi adalah merupakan hal keragaman atau kebersamaan dalam rangka meningkatkan atau mencapai satu tujuan. Kampung keluarga berkualitas bertujuan wujudkan keluarga-keluarga yang berkualitas, sehingga desa akan berkembang menjadi desa mandiri, menjadi desa harapan kita semua. Baldatun, toyibatun, warobun gepur. Oleh karena itu, sahabatku, dalam rangka mengimplementasikan azas gotong royong sebagaimana kearifan lokal bangsa kita, maka ada 3 hal yang harus dikembangkan di dalam kampung keluarga berkualitas. Pertama, integrasi. Integrasi semua lini, semua program yang ada di desa, baik itu program agama, program kesehatan, program kependudukan, program pertanian, perdagangan, pendidikan, dan semua program-program yang ada di desa, kita integrasikan dalam satu kesatuan kampung keluarga berkualitas. Lalu setelah terintegrasi, baru kita konvergen. Konvergen artinya kita gotong royong sesuai dengan peran dan fungsi kita dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat, wujudkan keluarga yang berkualitas. Lalu yang kedua, program ini mensinergiskan sumber potensi data yang ada di desa. Jadi baik data indeks desa membangun maupun data SDGs, apapun data yang lain yang bersumberkan dari keluarga atau di desa itu, kita menjadi satu kesatuan di dalam kerangka rumah dataku, RDK. Artinya kesinkronisasi antara data masing-masing OPD menjadi satu kesatuan, ini membuat kita untuk bersama-sama melakukan pemetaan yang sama. Kalau pemetaan sama, otomatis menyelesaikan masalah itu secara bersama-sama, sahabatku. Dan ini yang harus dimantapkan, bagaimana kita melakukan identifikasi permasalahannya, bagaimana kita memecah permasalahan dan kondisi-kondisi potensi yang ada di masyarakat. Sehingga pemberdayaan yang kita lakukan secara kebersamaan itu tepat sasarannya, tepat juga tujuan yang akan kita capai. Ini sahabatku, pentingnya kita menyeragamkan satu kesatuan penyediaan data dan sumber data yang baik dan benar. Dan yang ketiga, yang tak kalah penting, program ini adalah merupakan perwujudan percepatan penurunan stunting, yaitu mengatasi masalah-masalah nasional. Pemerintah telah menetapkan bahwa stunting pada tahun 2024 ini turun hingga menjadi 14%, tapi di Sumatera Selatan kita tetapkan sekitar 16,33%. Kondisi sekarang stunting kita masih tinggi, sahabatku, 21,9%. Nah, percepatan penurunan stunting ini perlu satu wadah, perlu semangat, perlu spirit yang bersama-sama, sahabatku. Maka tiada cara lain mengintegrasikan semua program yang ada di desa dan mengkonvergensikan secara bersama-sama dalam rangka menghidupkan pemberdayaan masyarakat. Insya Allah perwujudan keluarga yang berkualitas, cegah stunting itu hingga tuntas, ini bisa akan tercapai dengan baik. Oke, sahabatku, mari kita simak sambutan atau harapan dari koordinator lapangan
penyuluh keluarga berencana di Kecamatan BTS. Tapi sebelum itu, saya ucapkan terima kasih yang telah memberikan like and subscribe dan komen di bawah ini. Sebentar lagi akan kita saksikan apa saja yang akan disampaikannya. Intinya seperti itu, bagaimana kita secara keroyokan, secara integrasi, konvergen, upaya untuk memacu percepatan pertumbuhan pemberdayaan masyarakat yang berada di desa. Jadi untuk kita ketahui bahwa kampung KB ini dulu namanya kampung KB, sekarang kampung berkualitas. Intinya setiap desa yang ada di kita Kecamatan Betosulu ini bernama kampung berkualitas, kampung KB. Nah, kampung KB perlu sedikit disampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini bahwa kampung KB ini merupakan wadah bagi kita yang sifatnya bukan milik kita di PKB ataupun dari BKKBN, tidak, tapi adalah kita secara berkeroyokan bersama-sama untuk membantu percepatan ya yang berada di desa kampung KB itu. Seluruh komponen yang ada dalam bentuk proyek-proyek yang bentuk kelompok kerja ada di bidang pendidikannya. Pak, ini siapa yang mewakili dari ini pendidikan? Ada bidangnya bidang kesehatan dari KUPTD ya. Ada bidangnya dari keagamaannya, kegiatan-kegiatan lainnya, bidang kesehatan. Semuanya itu pada prinsipnya untuk memikirkan bagaimana percepatan untuk perkembangan kemajuan desa. Jadi secara bersama-sama kita secara keroyokan dan kompak itu. Nah, jadi alhamdulillah pada hari ini Pak Sekjen sesuai dengan sasaran yang kita undang itu berwakil semuanya hadir. Nah, kemudian juga kegiatan ini kami mengharapkan kepada peserta dengan semangat mengikutinya. Artinya ada suatu hal-hal yang perlu kita diskusikan nantinya, kemudian ada hal yang perlu kita bahas pada kesempatan yang sangat berharga ini, karena tim dari DPPKB hadir di sini untuk kita bersama dan kita membahas nanti apa yang harus kita lakukan menindaklanjuti kegiatan-kegiatan selama ini yang sudah kita lakukan. Jadi pada kesempatan ini kita sifatnya bagaimana kita menggali ataupun mengevaluasi ataupun melakukan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan selama ini. Jadi alhamdulillah Pak Sekdes, semua kegiatan yang dari Kampung KB terhitung tahun 2018 akhir 2018 dinamakan Kampung KB gitu, sekarang menjadi kampung berkualitas. Jadi di dalam kampung berkualitas itu semua UPD yang terlibat langsung memikirkan bagaimana upaya memberdayakan masyarakat di kampung KB ini supaya menjadi masyarakat yang berkualitas keluarganya, kemudian segala bentuk kekurangannya, dan kita menciptakan suatu program dalam upaya percepatan penurunan kasta di masing-masing desa di dalam Kecamatan Betosulu. Jadi inilah kesempatan ini pada hari ini dari kita pada rapat koordinasi ya, secara integrasi bergabung bersama, apakah yang bisa kita lakukan, apa ide kita, bagaimana sebaiknya kita lakukan supaya keadaan-keadaan yang berada di desa kita ya di Kecamatan Betosulu ini akan bisa kita lakukan untuk perbaikan ke depan. Misalnya dari pendidikan, kita lihat bagaimana di desa itu masih ada anak usia sekolah yang tidak sekolah, kita data. Dengan data itu nanti apa upaya kita untuk lakukan? Bagaimana anak usia sekolah menjadi sekolah? Atau bagaimana anak tamat SMA, belum tamat SMA, kemudian ada yang sudah menikah? Apa yang harus kita lakukan itu? Ya, nah seperti itu contohnya yang kita pikirkan bagaimana upaya membawa desa ini ke depannya akan menjadi lebih baik. Dan ini kesempatan ini yang kita lakukan, kita gali di sini secara bersama-sama. Jadi itu Pak Sekjen, artinya gambaran daripada kondisi yang sudah kita laksanakan selama ini. Kemudian dari Pak Camat juga sudah menyampaikan tadi, memang sudah kita lakukan mungkin dalam artian seperti masalah sanitasi berkaitan dengan stunting, masalah tentang kondisi air bersih, itu sudah juga biasa kita laksanakan semuanya. Tapi sekarang bagaimana tingkat perkembangannya, berkelanjutannya supaya ke depan akan menjadi lebih baik lagi. Jadi tentunya dari kita bersama masing-masing lintas sektor yang hadir pada hari ini bisa memberikan suatu masukan, bisa memberikan suatu perencanaan depan
Nah, makanya di desa itu, Bapak Ibu yang belum mengetahui, ada yang namanya rumah dataku. Dalam rumah data itu di desa itu semuanya itu lintas sektor yang terkait menghimpun data apapun yang berkaitan dengan kebutuhan kita di desa. Kesehatan, data yang berkaitan dengan kesehatan, masalah pendidikan dan masalah pertanian juga. Alhamdulillah hari ini juga hadir dari tim pertanian Pak Jayadi ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Demikian itu saja dapat disampaikan sebagai pengantar. Baik, berikut mari kita simak apa yang disampaikan oleh beliau ini, Bapak Sekjen kita ini, Bapak Rizali. Dia mungkin tidak asing lagi ya, karena dia juga sangat kuat sekali memperhatikan masalah bagaimana mewujudkan keluarga yang berkualitas. Baik di media sosial kita juga sering menyimak beliau apa yang pemikiran-pemikiran konsep beliau, dan insya Allah pada hari ini kita langsung bertemu langsung dengan beliau ya, dan insya Allah nanti kita bisa berdiskusi, brainstorming untuk hal yang bisa menjadi kebaikan-kebaikan di masa yang datang. Dengan waktu kita langsung saja minta kepada Pak Sekjen kita untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan masalah rapat koordinasi integrasi kita pada hari ini. Semoga hal yang beliau sampaikan nanti memberikan demikianlah penjelasan dari saudara kita, bahwa demikianlah penjelasan dari saudara kita, koordinator penyuluh keluarga berencana, bahwa pentingnya mensinergiskan permasalahan itu dan menyediakan sumber data yang ada sehingga kita akan lebih cepat berlari, akan lebih cepat menurunkan stunting yang ada di setiap desa yang kita alami. Mudah-mudahan sahabatku ini semua diberi kemudahan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan kita juga diberi tingkat pemahaman yang bersama sehingga sama-sama masyarakat, sama-sama stakeholder yang ada di desa, kita wujudkan keluarga-keluarga yang berkualitas. Kita cegah stunting hingga tuntas. Mudah-mudahan tercapai. Barakallah. Kulu'am, ketupat di bulan 4, semoga bermanfaat. Kulu'am, wa antum bi khairin, wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.